Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 komunikasi bisnis. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi homestay, yaitu di sini terdapat analisis SWOT sendiri. Nah, jadi di sini kami kelompok 4 itu mengambil homestay yang bernama Mataram Homestay. Nah, next. Ini teman-teman kelompok kami. Next. Ya, jadi Mataram Homestay sendiri itu adalah homestay yang terdapat di Mataram, Jalan Giri Asahan, Geria Udayana 3, nomor A09. Homestay yang satu ini memiliki lokasi yang cukup strategis dikarenakan terletak pada jantung kota Mataram serta beberapa rumah makan yang terkenal di Mataram. Untuk fasilitas dari homestay terbilang cukup karena di setiap unit terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan fasilitas-fasilitas lain. Untuk biaya sewa sendiri terbilang cukup murah, sekitar 350.000 untuk per malam. Dan untuk keamanan sendiri, pihak homestay mempekerjakan satpam yang akan menjaga selama 1 kali 24 jam. Next. Tujuan dari materi homestay kali ini adalah sebagai proses pembelajaran ekonomi berbasis homestay yang berada di Mataram dan juga untuk para mahasiswa dapat bermanfaat sebagai sumber informasi yang terpercaya sebagai referensi ke depannya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Next. Penjelasan di narasumber tentang homestay Mataram Homestay yaitu Mataram Homestay adalah homestay yang terletak di wilayah Mataram, memiliki 10 unit rumah dan di setiap rumahnya memiliki fasilitas 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan fasilitas lainnya. Biaya sewa Mataram Homestay terbilang murah, sekitar 350.000 per malamnya. Untuk penghasilan per bulan dari Mataram Homestay tidak tentu, tergantung musim liburan atau tidak. Jika memasuki musim liburan, biasanya Mataram Homestay mendapatkan keuntungan sekitar 10-15 juta per bulannya. Namun sejak adanya kasus COVID, penghasilan Mataram Homestay menurun yang biasanya setiap musim liburan setiap unitnya akan penuh, namun sejak COVID-19 unit yang terisi sekitar 5-7 kamar saja. Untuk tamu yang datang kebanyakan dari dalam negeri. Baik, faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal yang mempengaruhi kegiatan manajemen Mataram Homestay adalah kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemilik Mataram Homestay. Promosinya hanya ada di satu platform sosial media saja, padahal masih banyak platform sosial media yang dapat digunakan seperti Traveloka, Airbnb, Trivago, dan masih banyak lagi platform penginapan lainnya. Sedangkan dari faktor eksternal sendiri, Mataram Homestay harus bersaing dengan beberapa homestay terdekat, di mana sudah lumayan terkenal yang memungkinkan mempengaruhi kegiatan manajemen Mataram Homestay. Analisis SWOT Mataram Homestay. Yang pertama, kekuatan, yaitu terletak di jantung kota Mataram, menjadikan Mataram Homestay memiliki kawasan yang strategis. Kedua, dari segi fasilitas yang dimiliki, Mataram Homestay sudah termasuk lengkap, desain yang diusung Mataram Homestay juga sudah modern. Selanjutnya, Mataram Homestay dikelilingi oleh beberapa restoran, rumah makan yang terkenal di Lombok, dekat dari pantai dan dekat dengan Lombok epicentrum mall. Kelemahannya adalah kurangnya promosi yang dilakukan manajemen homestay, dan ada beberapa homestay yang tidak ada tembok pembatas, jadi kurang adanya privasi pelanggan. Selanjutnya adalah peluang, yaitu adanya penambahan kedai makanan atau restoran di Mataram Homestay, dan adanya dukungan dari pemerintah, harga yang terjangkau, dan pelanggan bisa merasakan suasana rumahan. Di ancamannya adalah ada homestay ini menyebabkan adanya persaingan antara Mataram Homestay dengan homestay lainnya, dan promosi homestay lain lebih gencar. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Keberadaan homestay di Kota Mataram menimbulkan cara pandang masyarakat terhadap sektor pariwisata. Tidak hanya bisa didapatkan di daerah-daerah dekat pantai seperti Senggigi atau Kuta, melainkan
mampu dimanfaatkan di tengah-tengah perkotaan yang padat. Keadaan seperti ini membuat masyarakat untuk bergerak memanfaatkan potensi pariwisata sebagai sumber pendapatan mereka. Homestay berperan sebagai sarana wisatawan untuk dapat mempelajari secara langsung budaya masyarakat lokal. Hal ini menjadi potensi utama yang harus dipertahankan oleh masyarakat lokal sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Jadi seperti itulah tadi analisis SWUT untuk Mataram Homestay. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.